salah satu lembaga survei. Akibat kemacetan yang tiap hari terjadi, perilaku pengguna jalan di Jakarta semakin tak beretika. Kenakalan pengguna jalan inilah yang kemudian memicu seorang Andi Wenas dengan mobil Ichiro-nya untuk main hakim sendiri bak pengadil di jalanan. Inilah aksi mobil Ichiro yang diupload ke media sosial YouTube yang beberapa pekan terakhir menghebohkan dunia maya. Dengan bodi mobil yang sudah didesain sedemikian rupa, mobil Ichiro melakukan aksi main hakim sendiri terhadap sejumlah pengendara nakal. Pada keterangan di situs YouTube dikatakan si pengadil jalanan yang mengendarai mobil Ichiro sudah melancarkan aksinya sejak pertengahan tahun 2013 lalu. Ya, 9 video aksi Ichiro rupanya berhasil menarik pengguna YouTube dan langsung dibanjiri pengunjung. Salah satu video bahkan dilihat hingga hampir 500.000 kali. Aksi Ichiro ini konon disebabkan si pengendara geram dengan ulah para pengguna jalan yang kerap melanggar aturan dan ugal-ugalan. Lalu siapakah sosok pengemudi mobil Ichiro tersebut? Tim TV One pun berupaya mencari sosok sang hakim jalanan. Berbekal keterangan keberadaan mobil Ichiro, tim TV One menyambangi salah satu kampus swasta di Jakarta. Sayang, usaha tim TV One belum mendapatkan hasil. Para sivitas akademika tak ada yang mengaku siapa pemilik mobil Ichiro yang beberapa hari sebelumnya terparkir di kawasan kampus. Kampus yang satu lagi tuh sana. Yang dimana satu lagi tuh? Ini yang gede, yang baru. Ya, kalau itu sih sebenarnya aku sih nggak bisa mas, karena takutnya juga kalau info dari kami takutnya kan dibawa ke lembaga nih. Oh, betul. Kalau lebih dari itu nggak, maaf banget ini. Identitas sosok pengemudi mobil Ichiro akhirnya terkuak saat petualangannya terhenti. Mobil Ichiro ditilang di Telantas Polda Metro Jaya karena menggunakan aksesoris mobil yang membahayakan. Untuk pertama kalinya, si pengemudi muncul ke publik. Jauh dari cerminan aksinya, pengemudi mobil Ichiro ternyata pria paruh baya bernama Hubert Andi Wenas. Andi Wenas merupakan dosen di salah satu kampus ternama di Jakarta. Ia mengaku melakukan aksinya karena pernah menjadi korban dari pengendara lain yang tidak tertib di jalan raya. Sedangkan nama Ichiro pada mobilnya merupakan pemberian dari mantan istrinya. Saya melakukan hal-hal yang bisa dilihat oleh masyarakat di YouTube itu cukup lama yang lalu saya pernah mengalami kejadian traumatik terlibat dalam kecelakaan lalu lintas karena ketidaktertiban pengguna jalan lain. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman itu mengakibatkan saya jadi cenderung bereaksi tegas, ya, bereaksi tegas kepada pengguna lalu lintas yang tidak tertib itu. Polisi pun meminta Andi Wenas membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi aksinya lagi. Bahwa apa yang dilakukan Pak Wenas ini adalah tidak tepat dan tidak dibenarkan. Menindak pasal 279 untuk pasal 58 bunyinya adalah pelanggaran di mana ada kendaraan yang dilengkapi mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain bumper dan lampu, ya. Jadi 279 untuk pasal 15. Aksi Andi Wenas merupakan gambaran kekecewaan para pengguna jalan atas banyaknya pelanggaran di tengah kesemrawutan lalu lintas ibu kota. Saya kira kalau kita melihat dari perspektif regulasi ya jelas tidak, karena penegakan hukum itu domainnya kepolisian. Cuma kan kita melihatnya bahwa itu sebagai ekspresi
terhadap orang yang tidak puas dengan kondisi lalu lintas, sehingga mestinya itu dijadikan sebagai pembelajaran bagi para pengampu kebijakan agar menegakkan aturan itu secara tegas supaya tidak menimbulkan celah pada warga untuk melakukan penghakiman sendiri. Kemacetan yang menyita waktu memang menguji emosi para pengguna jalan raya. Bagi mereka yang tidak cukup sabar, segala cara akan dilakukan agar cepat sampai di tujuan. Tak jarang, aksi mereka kemudian membahayakan pengguna jalan yang lain. Terbukti, sebanyak 42% dari total kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh perilaku ugal-ugalan pengguna jalan. Lalu lintas yang semrawut memang sudah jadi santapan sehari-hari warga ibu kota. Namun, saat pengawasan dan penanganan oleh kepolisian tak lagi cukup untuk meredam, haruskah hukum rimba di jalanan yang diberlakukan? Adanya hakim-hakim jalanan ini adalah menjadi sentilan bagi para penegak hukum, khususnya mereka yang bertugas di jalan raya. Hal ini bisa menjadi bahan introspeksi bagi penegak hukum untuk kedepannya supaya lebih baik. Selain itu, sebagai masyarakat, kita juga harus tertib berlalu lintas, karena sesungguhnya jalan raya adalah jalan milik bersama. Dari Jakarta, Ratna Dewi, Tiko Fernando, TV One mengabarkan.